Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ronald Iswan Ramadan, NIM 6211420060, rombel 3A, jurusan Ilmu Keolahragaan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang metode berpikir ilmiah dalam filsafat. Definisi hakikat sarana berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah adalah berpikir yang logis dan empiris. Logis adalah masuk akal dan empiris adalah dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan, memutuskan, dan mengembangkan. Berpikir merupakan proses membuahkan pengetahuan. Proses ini merupakan serangkaian gerak pemikiran dalam pemikiran tertentu pada sebuah kesimpulan yang berupa pengetahuan. Berpikir ilmiah adalah kegiatan akal dari induksi dan deduksi. Induksi adalah cara berpikir yang di dalamnya kesimpulan bersifat umum dari pernyataan-pernyataan atau kasus-kasus yang bersifat khusus. Sedangkan deduksi cara berpikir yang di dalamnya bersifat khusus dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum. Pengertian menurut para ahli. Menurut Salam pada tahun 1997, halaman 139, berpikir ilmiah adalah proses atau aktivitas manusia untuk menemukan atau mendapatkan ilmu. Berpikir ilmiah adalah proses berpikir untuk sampai pada suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Yang kedua, menurut Jujun S. Suryasumantri, berpikir merupakan kegiatan akal untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Berpikir ilmiah adalah kegiatan akal yang menggabungkan induksi dan deduksi. Yang ketiga, menurut Kartono pada tahun 1996 dalam Khotijah 2006, halaman 118, berpikir ilmiah yaitu berpikir dalam hubungan yang luas dengan pengertian yang lebih kompleks disertai pembuktian-pembuktian. Yang keempat, menurut Eman Sulaiman, berpikir ilmiah merupakan proses berpikir atau pengembangan pikiran yang tersusun secara sistematis yang berdasarkan pengetahuan-pengetahuan ilmiah yang sudah ada. Ilmu pengetahuan sudah didefinisikan beberapa cara untuk operasional. Salah satunya berpikir secara ilmiah merupakan upaya untuk menemukan kenyataan dan ide yang belum diketahui sebelumnya. Ilmu merupakan proses mencari pengetahuan melalui pengamatan berdasarkan teori atau generalisasi. Adapun pengetahuan secara keseluruhan yang dapat diketahui yang membentuk persepsi tentang kebenaran atau fakta. Ilmu adalah bagian dari pengetahuan, sedangkan setiap pengetahuan belum tentu ilmu. Untuk dapat melakukan berpikir ilmiah secara baik, diperlukan sarana berpikir ilmiah yaitu bahasa, matematika, dan statistika. Karena matematika dan statistika memiliki peranan yang penting dalam berpikir, yaitu matematika peranan deduktif dan statistika peranan induktif. Salah satu langkah ke arah penguasaan adalah mengetahui dengan benar peranan masing-masing sarana berpikir dalam proses berpikir ilmiah. Syarat-syarat ilmu dengan pengetahuan. 1. Menurut Profesor Dr. Prajudi Atmosudiro, ADM dan Manajemen Umum 1982, ilmu harus ada objeknya, terminologinya, metodologinya, filosofinya, dan teorinya yang khas. Yang kedua, menurut Profesor Dr. Hadari Nawawi, metode penelitian bidang sosial 1985, ilmu juga harus memiliki objek, metode, sistematika, dan mesti bersifat universal. Sumber-sumber pengetahuan manusia, pengalaman, otoritas, cara berpikir, deduktif dan induktif, berpikir ilmiah. Berpikir merupakan ciri utama manusia yang disebut sebagai proses bekerjanya akal. Secara garis besar, berpikir dapat dibedakan antara berpikir alamiah dan berpikir ilmiah. Berpikir alamiah adalah pola penalaran yang berdasarkan kehidupan sehari-hari dari pengaruh alam sekelilingnya. Berpikir ilmiah adalah pola penalaran berdasarkan saran tertentu secara teratur dan cermat. Tujuan mempelajari saran berpikir ilmiah adalah untuk memungkinkan kita untuk menelaah ilmu secara baik. Sedangkan tujuan mempelajari ilmu untuk mendapatkan pengetahuan yang memungkinkan kita untuk dapat bisa memecahkan masalah kita sehari-hari. Sedangkan fungsi berpikir ilmiah adalah sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan dalam kegiatan ilmiah secara keseluruhan. Perbedaan berpikir ilmiah dan non-ilmiah.
1. Sumber pengetahuan. Berpikir ilmiah menyandarkan sumber pengetahuan pada rasio dan pengalaman manusia, sedangkan berpikir non-ilmiah, intuisi dan wahyu, mendasarkan sumber pengetahuan pada perasaan manusia. 2. Ukuran kebenaran. Berpikir ilmiah mendasarkan ukuran kebenarannya pada logis dan analitisnya suatu pengetahuan, sedangkan berpikir non-ilmiah, intuisi dan wahyu, mendasarkan kebenaran suatu pengetahuan pada keyakinan semata. Peran bahasa dalam sarana berpikir ilmiah. Bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang dipakai dalam seluruh proses berpikir ilmiah. Definisi bahasa menurut Jujun Suparjan Surya Sumantri menyebut bahasa sebagai serangkaian bunyi dan lambang yang membentuk makna. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia, bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerjasama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Jadi bahasa termasuk pada bunyi, lambang, sistematika, dan komunikasi. Ciri-ciri bahasa ilmiah. 1. Informatif, yang berarti bahwa bahasa ilmiah mengungkapkan informasi atau pengetahuan. Informasi atau pengetahuan ini dinyatakan secara eksplisit dan jelas untuk menghindari kesalahpahaman informasi. 2. Reproduktif, adalah bahwa pembicara atau penulis menyampaikan informasi yang sama dengan informasi yang diterima oleh pendengar atau pembacanya. 3. Intersubjektif, yaitu ungkapan-ungkapan yang dipakai mengandung makna-makna yang sama bagi para pemakainya. 4. Antiseptik, berarti bahwa bahasa ilmiah itu objektif dan tidak memuat unsur emotif. Kendatipun pada kenyataannya unsur emotif ini sulit dilepaskan dari unsur informatif. Fungsi utama bahasa. 1. Sebagai sarana komunikasi antar manusia. 2. Sebagai sarana budaya yang mempersatukan kelompok manusia yang mempergunakan bahasa tersebut. Fungsi menurut Gengelir. 1. Simbolik menonjol dalam komunikasi ilmiah. 2. Emotif menonjol dalam komunikasi estetik. 3. Afektif menurut George F. Gengelir dalam Jujun tahun 1990. 175. Peran matematika dalam sarana berpikir ilmiah. Untuk melakukan kegiatan ilmiah secara lebih baik diperlukan sarana berpikir, salah satunya adalah matematika. Sarana tersebut memungkinkan dilakukannya penelaahan ilmiah secara teratur dan cermat. Penguasaan cara berpikir ini ada dasarnya merupakan alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuh. Matematika adalah bahasa yang melambaikan serangkaian makna dari kenyataan yang ingin kita sampaikan. Lambang-lambang matematika bersifat artifisial yang baru mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan kepadanya. Tanpa itu, maka matematika hanya merupakan kumpulan rumus-rumus yang mati. Matematika merupakan alat yang dapat memperjelas dan menyederhanakan suatu keadaan atau situasi melalui abstraksi, idealisasi, atau generalisasi untuk suatu studi ataupun pemecahan masalah. Pentingnya matematika tidak lepas dari perannya dalam segala jenis dimensi kehidupan. Peran matematika sebagai sarana berpikir ilmiah. 1. Menggunakan algoritma. 2. Melakukan manipulasi secara matematika. Mengorganisasikan data. 4. Memanfaatkan simbol, tabel, dan grafik. 5. Mengenal dan menemukan pola. 6. Menarik kesimpulan. 7. Membuat kalimat atau model matematika. 8. Membuat interpretasi bangun geometri. 4. Memahami pengukuran dan satuannya. 10. Menggunakan alat hitung dan alat bantu lainnya dalam matematika seperti tabel matematika, kalkulator, dan komputer. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan matematika adalah tidak memiliki unsur emotif dan bahasa matematika sangat universal. Kelemahan dari matematika adalah bahwa matematika tidak mengandung bahasa emosional atau tidak mengandung estetika. Artinya bahwa matematika penuh dengan simbol yang bersifat artifisial dan berlaku di mana saja. Peran statistika dalam sarana berpikir ilmiah. Statistika mempunyai peranan penting dalam berpikir induktif. Konsep statistika sering dikaitkan dengan distribusi variabel yang ditelaah dalam suatu populasi tertentu.
Statistika memberikan cara untuk dapat menarik kesimpulan yang bersifat umum dan jalan mengamati hanya sebagian dari populasi yang bersangkutan. Statistika mampu memberikan secara kuantitatif tingkat ketelitian dari kesimpulan yang ditarik tersebut, yang pada dasarnya didasarkan pada asas yang sangat sederhana, yakni makin besar contoh yang diambil, maka makin tinggi tingkat ketelitian tersebut, dan sebaliknya. Menurut Ana Sudiono dalam Bakhtiar 2010 198, secara etimologi kata statistik berasal dari kata status, bahasa Latin, yang mempunyai persamaan arti dengan stats, bahasa Inggris, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan negara. Pada mulanya kata statistik diartikan sebagai kumpulan bahan keterangan atau data, baik yang berwujud angka, data kuantitatif, maupun yang tidak berwujud angka atau data kualitatif, yang mempunyai arti penting dan kegunaan bagi suatu negara. Namun pada perkembangan selanjutnya, arti kata statistik hanya dibatasi dengan kumpulan bahan keterangan yang berwujud angka, data kuantitatif saja. Sedangkan menurut Sujana 1996, 3, statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengelolaan atau penganalisiannya, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan penganalisian yang dilakukan. Peran statistika dalam tahap-tahap keilmuan: 1. Alat untuk menghitung besarnya anggota sampel yang akan diambil dari populasi. 2. Alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen. 3. Teknik untuk menyajikan data-data sehingga data lebih komunikatif. 4. Alat untuk analisis data seperti menguji hipotesis penelitian yang diajukan. Terima kasih, itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada tutur kata yang tidak jelas atau kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.